Om Swastiastu. Baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan untuk sore ini kita akan mengangkat topik terkait optimalkan tumbuh kembang si kecil dengan stimulasi pijat bayi. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi terkait stimulasi pijat bayi. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita sore hari ini. Sudah hadir Dr. Ana Agung Made Wijaya Kusuma M. Biomed SPA yang sekaligus juga merupakan dokter spesialis anak. Baik, kita langsung berkenalan dengan Dr. Wijaya. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu, Mbak Rai. Baik, gimana Dr. Wijaya kabarnya sore hari ini? Baik ya, Dok ya. Selamat datang di studio Bali TV, Dok ya. Ya, baik ya, Dokter. Nah, terkait dengan topik kita sore hari ini yaitu optimalkan tumbuh kembang si kecil dengan stimulasi pijat bayi. Nah, ini menarik sekali ya, Dok ya. Nah, biasanya yang namanya menjadi orang tua baru tentunya ada banyak hal yang harus dipelajari. Nah, jadi merawat newborn itu boleh dibilang susah-susah gampang. Nah, termasuk yang satu ini, Dok, ternyata dalam memberikan stimulasi pijat itu juga harus ada tekniknya. Betul. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, Dok, silakan mungkin dokter ingin menyampaikan seperti apa sih sebenarnya stimulasi pijat bayi. Oke, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai stimulasi ya. Jadi kalau sebuah literatur itu menyebutkan stimulasi kepada bayi dan anak itu bisa berbagai cara ya. Ada yang kita kenal dengan stimulasi visual, itu artinya stimulasi yang didapatkan dari apa yang ia lihat, gitu ya. Kemudian ada stimulasi auditori dari yang ia dengar, ya. Kemudian ada juga stimulasi kecerdasan majemuk, ya. Dalam hal ini kinestetik, artinya dia bagaimana dia bisa bergerak, bagaimana stimulasi dia bisa mengekspresikan, bagaimana dia bisa menuangkan emosinya. Nah, itu ya. Jadi dengan stimulasi dalam pijat bayi ini, saya rasa kita bisa memberikan stimulasi itu dengan secara keseluruhan, baik visual, auditori maupun kinestetik itu semua didapatkan dari pijat bayi. Jadi itu yang saya coba tekankan pada kesempatan kali ini gitu ya. Iya, baik. Jadi ternyata manfaatnya ini boleh dibilang sudah komplit semuanya, Dok ya. Baik dari visualnya sudah dapat, kemudian kinestetiknya juga dapat ya. Dan ini juga bagus sekali. Nah, tapi yang perlu diperhatikan mungkin, Dok, ini nggak boleh sembarangan ya, Dok ya. Dan tentunya harus dilatih dulu. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, Dok ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi membahas terkait topik kita sore hari ini, optimalkan tumbuh kembang si kecil dengan stimulasi pijat bayi. Setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen kedua sore hari ini, masih bersama Dr. Wijaya dan kita masih membahas terkait optimalkan tumbuh kembang si kecil dengan stimulasi pijat bayi. Nah, di awal tadi Dr. Wijaya sudah menjelaskan ya sedikit terkait stimulasi ya, Dok ya. Nah, lanjut lagi, Dok, untuk keamanan dari stimulasi dalam pemijatan bayi ini seperti apa saja, Dok? Ya, untuk keamanannya apabila ia dilakukan oleh orang yang memang sudah memahami bagaimana teknik pemijatan bayi itu dengan benar, tentunya sangat aman dan sangat bermanfaat. Oh ya, baik. Nah, kalau sudah bermanfaat seperti ini ya, Dok ya, ini kan biasanya kalau untuk orang tua bayi, apalagi yang baru saja ini punya anak, Dok, agak takut gitu, Dok, untuk melakukannya sendiri di rumah. Nah, biasanya ini lebih memilih untuk mendatangi ke home care seperti itu ya, Dok ya, atau mungkin terapis-terapis yang memang sudah berpengalaman. Nah, tapi kalau di sini kita mengajak orang tua untuk belajar ya, Dok ya. Betul. Untuk memahami bagaimana tekniknya itu. Ya, terima kasih, ini bagus sekali pertanyaannya, Mbak Raya. Jadi memang yang saya bicarakan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengajarkan para orang tua untuk melakukan pemijatan itu secara mandiri kepada bayinya. Karena memang itulah yang direkomendasikan dari International Association of Infant Massage ini. Jadi asosiasi pijat bayi di seluruh dunia itu memang menyarankan bahwa pijat bayi ini langsung dilakukan oleh orang tuanya, sehingga manfaat seperti misalnya manfaat bonding ya, bonding atau kedekatan antara bayi dan orang tuanya, dalam hal ini ibunya mungkin, itu bisa tercapai. Berbeda halnya kalau kita lakukan pijat bayi itu di baby spa atau apa ya, mungkin
manfaat secara yang lain selain bonding mungkin dia dapatkan, tapi manfaat bonding tentu tidak bisa didapatkan. Itu tujuan kita. Baik, apalagi kalau misalnya si baby ketemu dengan orang baru kan agak takut gitu ya dok ya, dan itu biasanya kurang nyaman ketika dimasas ya dok ya. Nah tapi sejauh ini menurut dari pandangan dokter sendiri, apakah banyak sudah orang tua mulai nyaman untuk melakukannya sendiri atau masih banyak yang kurang percaya diri dok? Ya tentunya masih banyak yang kurang percaya diri. Untuk itu kita berusaha membuka wawasan para orang tua ya, bahwa teknik pijat bayi itu yang paling baik adalah dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua yang paling ahli ya dalam mengenali bayinya, mengenali kondisi bayinya, dia paling respect sama bayinya. Jadi tentunya memang orang tua adalah yang paling ahli untuk hal tersebut gitu. Baik, berarti kalau yang mungkin awalnya takut, akhirnya nanti lebih berani lagi ya dok ya. Iya dok, untuk dari langkah-langkahnya ini dok, untuk stimulasi dari pijat ini ada tidak dok untuk langkahnya, ada aturannya seperti itu, misalnya di bagian tubuh mana dulu yang harus dipijat atau harus seperti apa langkah-langkahnya dok? Oke. Kembali lagi kita berpatokannya pada rekomendasi dari IAIM ya, International Association of Infant Massage, itu memang merekomendasikan teknik pijatan bayi itu dimulai dari kaki, ya, karena di posisi kaki ini biasanya akan membuat bayi menjadi lebih rileks, ya, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pemijatan pada bagian tubuh yang lain, dari kaki, kemudian ke perut, dada, lengan dan tangan, kemudian wajah, baru di punggung terakhir. Baik, berarti semua itu harus diikuti ya dok ya, tidak boleh salah urutannya ya dok ya. Atau kalau misalnya ini dok, kalau misalnya terlupakan ini dok salah urutannya, ada kira-kira dampaknya dok? Tidak ada. Tidak ada ya dok ya, cuman diusahakan harus sesuai. Memang supaya bayinya lebih rileks dan memang manfaat yang kita dapatkan dari pijat bayi ini bisa kita capai gitu ya, memang disarankan menggunakan prosedur tersebut begitu. Iya. Nah, untuk teknik pemijatannya ini sendiri dok, biasanya disarankan tidak kita harus menggunakan jenis minyak seperti apa, harusnya itu kayak gimana itu kandungannya dok? Ada tidak dok untuk diinformasikan? Tentunya untuk pemijatan ini kan kita menggunakan minyak ya, menggunakan media minyak, tetapi yang kita sarankan adalah menggunakan minyak yang berkualitas baik. Lebih disarankan menggunakan yang organik ya, organic oil, terutama yang minyak yang diproses dari tanpa pemanasan, karena minyak organik ini dia punya kemampuan untuk terserap di kulit, sehingga kulit pun mendapatkan nutrisi baik dari minyak tersebut gitu ya. Itu kenapa kita mengusahakan menggunakan minyak yang tidak didapatkan dari proses pemanasan, atau mungkin kalau istilahnya sering dijual di pasaran yang cold press ya. Ya, jadi minyak organik yang cold press, sehingga memang masih mengandung beberapa mikronutrien yang baik juga untuk kulitnya. Jadi sekalian kita pijat, sekalian kita menutrisi kulitnya. Berbeda kalau kita lakukan pemijatan dengan mineral oil ya. Mineral oil yang banyak dijual di pasaran begitu juga, itu cenderung dia sangat licin dan tidak terserap dengan baik di kulit, bahkan menutup pori-pori kulit dan mempunyai risiko iritasi pada kulit itu lebih baik. Merah-merah gitu biasanya dok ya. Jadi memang kita sarankan menggunakan minyak yang berkualitas baik. Dalam hal ini adalah minyak organik yang didapatkan bukan melalui proses pemanasan. Baik, jadi itu juga salah satu yang kita juga harus masukkan ke dalam daftar ya dok ya. Betul. Selain dari teknik pemijatan, diurutkan dari kaki, kemudian lanjut lagi ya dok ya, kemudian yang paling terakhir di punggung, dan juga pemilihan minyak juga harus benar ya. Nah pemirsa Bali TV, nanti juga di segmen selanjutnya kita juga akan membuka penelpon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 ya. Nah dok, kalau untuk pijat bayi ini sendiri biasanya dari sejak umur berapa dok untuk boleh dilakukan pemijatan? Pijat bayi paling baik langsung dilakukan pada saat newborn. Jadi bayi baru lahir pun itu sangat baik untuk dilakukan pemijatan ini, gitu ya. Jadi memang fokus kita itu adalah infant massage ya. Jadi pijat bayi itu dilakukan dari 0 sampai 1 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa pemijatan ini bisa kok kita terapkan juga pada anak yang lebih besar. Tentunya mungkin ada proses atau teknik-teknik yang perlu diadaptasi atau dimodifikasi begitu ya.
Ya, apalagi kalau yang memang babynya sudah dari kecil ya dok ya, memang sudah terbiasa dari newborn mendapat pijatan, berarti setelah dia cukup besar, seperti mungkin 1 tahun ke atas sudah terbiasa ya dok ya, jadinya ya. dok ya. Malah minta. Malah minta, jadi kayak ketagihan ya dok ya. Dok, untuk dianjurkannya ini kita memasas baby ini setiap hari atau ada beberapa waktu itu dok untuk dari masasnya sendiri? Ya, kalau dari rekomendasinya memang tidak ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan pemijatan. Tetapi memang kita harus memperhatikan kondisi yang paling baik untuk dilakukan pemijatan. Itu kenapa memang kembali lagi orang tua yang kita harapkan, karena orang tua yang yang paling bisa mengenali bayinya. Jadi kalau masalah waktu itu tidak ada, tetap seberapa lama pun dia tidak ada, tetapi paling baik bayi itu dipijat pada saat kondisi yang kita sebut dengan quiet alert. Artinya bayi tidak dalam kondisi sedang aktif-aktifnya, tidak dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak dalam kondisi menangis, gitu ya. Karena kalau dari segi psikologi anak, gitu ya, kita ada yang kita kenal dengan yang namanya behavioral state, ya, artinya 6 kondisi perilaku anak, dan itu yang harus kita kenali. Jadi memang pada saat kondisi quiet alert itulah di mana anak itu siap, dia kontak matanya bagus dengan orang tuanya, ya, dia tidak sedang terdistraksi dengan banyak hal, dia tenang, dia tidak mengantuk, dia tidak menangis, dia tidak tidur. Nah, pada saat kondisi itulah yang paling optimal untuk dilakukan pemijatan. Iya. Nah, kalau dari sepengalaman dokter, biasanya kalau bertemu dengan orang tua yang ingin belajar teknik pemijatan, biasanya yang ditemukan kesulitannya di tahap mana, dok? Di tahap yang paling itu tadi. Jadi kita berusaha mengajarkan orang tua, mengenalkan orang tua tahap-tahapan behavioral state tadi, sehingga biasanya saya akan minta orang tua untuk mengamati dulu bayinya masing-masing. Kalau sudah bisa mengamati dan sudah yakin bahwa bayinya dalam kondisi quiet alert, baru dilakukan pemijatan. Kalau mengenai tekniknya itu sebenarnya sangat mudah, tapi yang paling sulit sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenali yang tadi, kondisi yang paling optimal untuk dilakukan pemijatan. Baik, jadi kondisi yang memang harus diketahui dari orang tua itu sendiri ya dok. Betul. Ya. Nah, apalagi kan biasanya keluhan kalau misalnya kita ajak anak kita untuk dimasas gitu adalah dia menangis gitu, ada yang merasa sakit gitu, mungkin karena tidak tahu atau takut seperti itu ya dok, yang psikologisnya. Tapi kalau bersama orang tua sendiri kan lebih nyaman. Betul. Ya dok ya. Nah, untuk durasinya biasanya berapa lama dok untuk pemijatan? Tidak ada durasi yang ditentukan, ya, tidak ada bebas durasi ya, yang ditentukan, senyamannya bayi, senyamannya ibu, ya, tapi memang disarankan tidak terburu-buru, ya. Memang kita sarankan senyamannya bayi, bahkan pada bagian-bagian tertentu di mana bayi tersebut nyaman, teknik itu bisa diulang-ulang pada bagian tersebut. Iya, baik. Wah, ini sangat menarik sekali ya dok ya. Jadi kita bisa lebih paham lagi nih pemirsa Bali TV terkait apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wijaya mengenai teknik memijat ini. Nah, tentunya pemirsa Bali TV juga ingin mengetahui lebih banyak lagi. Nah, karena itu pemirsa Bali TV juga harus nanti mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan langsung oleh dokter ya. Ya, dokter, kita kaitkan lagi nih dok. Kalau bayi yang sudah terbiasa dipijat nih dok ya, biasanya manfaat apa yang didapatkan oleh si bayi? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai manfaat sebenarnya tidak hanya untuk bayi ya, tapi saya mulai dulu dari manfaat yang didapatkan si bayi. Jadi ada manfaat interaksi di sana ya, tentunya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan lebih baik kepada orang tuanya yang dalam hal ini memijat. Kemudian dia ada manfaat menurunkan beberapa gejala-gejala yang mungkin mengganggu. Misalkan kita kenal ada istilah kolik ya. Jadi kolik, bayi tersebut ada episode menangis yang sangat susah ditenangkan. Ya. Ternyata dengan teknik pemijatan ini dia keluhan ini bisa membaik ya. Bukan berarti dia sebagai obat, tidak, tetapi dia bisa membantu mengurangi intensitas atau mengurangi episode tangisannya, begitu ya. Kemudian ada lagi manfaat, tentunya manfaat dia merasa dikasihi ya, merasa disayangi oleh orang tuanya. Jadi itu merupakan beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh oleh si bayi. Tapi ada juga nih manfaat untuk orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya juga bisa, salah satunya dia bisa lebih mengenali bayinya. Dia bisa lebih respect sama bayinya. Ya, jadi dia bisa tahu bahwa bayinya menunjukkan tanda-tanda dia menerima, dia menolak, itu
sangat bisa kita latih selama proses pemijatan ini gitu. Iya, baik. Wah, ini yang tentunya sangat bagus sekali ya dok ya. Jadi dari kedua belah pihak, baik dari orang tua sendiri, kemudian dari si anak juga ya dok ya, bondingnya juga bagus sekali. Nah dok, ini saya juga dulu pernah pengalaman ya dok ya, untuk yang saya pernah baca beberapa artikel katanya kan di pijat-pijat itu ada beberapa istilah. Nah misalnya kalau di perut, nah ini kalau misalnya anak susah BAB itu dipijat yang tekniknya I love you, tapi yang I love you kebalik gitu ya dok ya. Nah kalau di dokter sendiri ini seperti apa saja lagi dok istilah-istilahnya? Iya itu, betul, jadi memang di setiap bagian tubuh yang kita pijat itu memang kita gunakan istilah-istilah yang mudah ya, mudah diingat ya. Itu salah satu teknik pemijatan I love you, sun and moon itu sebenarnya memang ada ya, dan itu merupakan teknik yang juga kita rekomendasikan, terutama kalau tadi yang I love you dan sun and moon mungkin di bagian perut gitu ya. Itu memang benar itu seperti itu ya, jadi ada tindak seperti huruf I, kemudian L, love ya, kemudian U, memutar gitu. Jadi memang harus searah jarum jam gitu. Itu memang benar ada tekniknya. Iya, nah jadi itu yang juga harus dipelajari ya dok ya untuk orang tua ya, apabila kalau misalnya mungkin ada beberapa masalah, sakit gitu, nggak enak badan ya dok ya. Nah kalau untuk tadi sebelum kita acara, kita juga tadi sempat ngobrol ya dok ya, yang tadi saya ceritakan itu kalau melihat saya agak ngeri sendiri ketika bayi dipijat yang kayak digulung-gulung gitu dok. Oke. Itu seperti apa itu dok untuk tekniknya? Jadi kalau yang seperti Mbak Rai sampaikan mungkin itu maksudnya adalah teknik rolling ya. Rolling pada bagian kaki dan tangan itu ada teknik rolling. Jadi memang pada akhir pemijatan kita lakukan rolling untuk membuat rileks dan melancarkan sirkulasi dari darah. Nah itu memang ada teknik seperti itu. Baik dok, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu penelpon kita sore ini. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore dengan Ibu Heni di Denpasar. Betul sekali. Silakan Bu Heni, pertanyaannya untuk dokter. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore juga untuk dokter Wijaya. Saya ada sedikit pertanyaan. Dalam proses pemijatan bayi, apakah ada bagian tubuh bayi yang tidak boleh dimasas? Itu aja. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni di Denpasar sudah bergabung. Baik, akan langsung dijawab oleh dokter. Ya, jadi dokter, ini dia dari Bu Heni di Denpasar menanyakan langsung untuk terkait proses pemijatan, apakah ada beberapa bagian tubuh bayi yang tidak boleh dimasas? Silakan dokter. Iya, terima kasih Bu Heni, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi memang rekomendasi kita itu sangat menganut pada yang tadi saya sebutkan berulang-ulang ya, International Association of Infant Massage itu merekomendasikan pemijatan bayi dilakukan hanya pada bagian kaki, kemudian perut, dada, tangan dan lengan, kemudian wajah dan juga punggung. Di luar bagian tersebut mungkin tidak direkomendasikan. Ya. Iya. Baik, jadi hanya beberapa yang dokter sebutkan itu saja ya dok ya, disesuaikan juga dengan tahapan-tahapan yang seperti dokter sampaikan tadi, harus dimulai dari kaki dulu, kemudian yang paling terakhir di punggung. Ya. Nah ini memangnya apa permasalahannya dok jika kita melakukan yang di luar dari yang dokter sebutkan tadi? Ada dampaknya dok? Ya betul, tentunya seperti misalnya begini, kalau misalkan kita bicara yang paling sering ya, yang paling sering saya dapatkan adalah masalah ketika kita lakukan proses pemijatan itu, kita ambil contoh nih di bagian punggung ya. Di bagian punggung itu kan, punggung itu sebenarnya ada beberapa bagian juga ya. Teknik pemijatan yang kita lakukan itu sama sekali tidak menyentuh bagian tulang belakang secara langsung. Ya, jadi memang di pinggirnya justru. Ya. Kalau kita lakukan proses pemijatan terutama di tulang-tulang belakang, apalagi di bagian leher, itu merupakan daerah-daerah yang sangat rawan. Karena di sana banyak jaringan saraf yang sedang berkembang ya pada bayi terutama, sehingga memang tidak disarankan untuk memijatkan atau memberikan tekanan-tekanan pada bagian langsung di tulang belakang begitu. Iya, baik. Nah kalau untuk berbicara tekanan nih dok, biasanya kalau saya melihat sendiri terapisnya itu kayaknya wah kelihatannya kencang gitu ya dok ya, tapi kalau kita di rumah kayaknya agak takut gitu dok. Ini gimana nih dok, apa memang ada beberapa tekniknya itu dok? Iya, memang sebagian besar teknik pemijatan pada bayi itu tentu berbeda dengan orang dewasa. Teknik pemijatan pada bayi bukan menggunakan tekanan yang keras seperti memijat orang dewasa ya, tetapi lebih kepada memberikan sentuhan, tetapi sentuhan yang gentle, sentuhan yang tegas.
Jadi bisa dibedakan gitu ya. Baik, mungkin jadi itu. Ya, jadi kalau mungkin kita di rumah hanya seperti dielus-elus, tapi kalau sesudah mendapat prakteknya ada beda lagi ya dok ya, seperti yang dokter sampaikan tadi, lebih tegas sentuhannya ya. Sentuhannya tegas. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, ada banyak sekali hal-hal yang tentunya harus kita bahas untuk topik kita sore ini. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita sudah memasuki di segmen ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, sambil menunggu penelpon, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Dr. Wijaya. Nah ini dok, menarik sekali ya dok ya, setelah kita mengetahui teknik-teknik dari pijatan itu sendiri dan beberapa larangan yang tidak boleh di bagian tubuh mana yang dipijat. Nah, kalau selanjutnya dok, biasanya siapa saja sih yang boleh melakukan stimulasi pijat bayi dok? Iya, jadi memang kita ulang-ulang lagi bahwa yang paling baik melakukan pemijatan bayi ini ya adalah primary caregiver-nya, dalam hal ini orang tuanya, bapak ibunya di rumah, itu yang paling baik, bukan saya, bukan dokter, bukan orang lain. Iya, gitu ya. Walaupun sudah ahlinya ya dok ya, tetap betul. direkomendasikan jadi orang tua. Saya ini hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi yang paling ahli adalah tentunya orang tuanya. Iya, baik. Ini sejak kapan dok mulai dicanangkan terkait orang tua memang harus belajar untuk mandiri untuk melakukan pemijatan ini? Biasanya kan dulu jarang kita mendengar orang tua yang harus melakukan pijat ini, dan dikarenakan orang tua banyak yang masih canggung dan tidak percaya diri dok untuk melakukan teknik pijat ini. Sebenarnya ini sudah dari awal kita kenal pijat bayi ini sebenarnya sudah beratus-ratus tahun ya. Tapi mungkin pada saat itu tidak terdapat evidence base-nya, tidak terdapat kajian ilmiahnya yang membuktikan manfaat-manfaat dari pijat bayi tersebut. Namun semakin ke sini memang kita temukan bahwa manfaat-manfaat itu baru bisa didapatkan secara optimal apabila pijatan itu langsung dilakukan oleh orang tuanya. Iya. Nah, yang paling terpenting kalau ingin melakukannya sendiri di rumah, apa saja yang harus diperhatikan dok? Ya, jadi yang paling harus diperhatikan sekali lagi, kita tidak bisa mematok ya waktu tertentu bayi tersebut kapan harus dipijat, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengenali bayi-bayi kita sendiri, bayi kita masing-masing, karena dengan kita bisa mengenali, kita akan tahu nih kapan fase kondisi apa yang paling tepat untuk dilakukan pemijatan. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah tentunya pada saat proses pemijatan, bagaimana ruangan pemijatan itu supaya nyaman, ya, tidak terlalu terang, kemudian tidak terlalu dingin, karena pada saat proses pemijatan kan tentunya bayi ini dibuka ya pakaiannya, jadi kita atur suhu ruangannya supaya nyaman, tidak terlalu dingin, gitu. Seperti itu mungkin ya. Dan menggunakan minyak yang memang direkomendasikan, minyak yang berkualitas baik, yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Baik, jadi tadi dokter sudah menjelaskan untuk minyaknya juga harus dipilih ya dok ya, supaya jangan sampai nanti sembarangan, yang diusahakan yang harus meresap ke dalam kulit ya dok ya. Jadi apa kaitannya dok kalau sudah menggunakan minyaknya yang bagus meresap ke dalam kulit dengan teknik pijat itu? Untuk mengenai secara langsung teknik sama minyaknya sih tidak, tapi bagaimana supaya manfaat dari minyak tersebut juga didapatkan kepada bayinya. Ya, jadi sekali lagi minyak organik dengan yang tipenya yang cold press itu tentunya masih mengandung mikronutrien. Misalnya nih, beberapa vitamin itu kan hilang dia dengan proses pemanasan. Ya, jadi apabila kita menggunakan minyak yang didapatkan tidak melalui proses pemanasan, kandungan vitamin-vitamin yang baik seperti misalnya vitamin E gitu ya, itu bisa juga didapatkan kepada bayinya pada saat proses pemijatan itu gitu. Ya baik, jadi walaupun mungkin ya dok ya, semisal nih dok ya minyaknya habis nih di rumah, tidak pakai minyak nggak masalah berarti dok ya, yang penting tekniknya ya dok ya. Tentunya pasti akan kesulitan ya kalau tanpa minyak. Baik, sebenarnya jadi kita cari yang harus lebih ini ya dok ya, tidak untuk ada minyak, bisa menggunakan minyak sayur aja. Oh, bisa ya dok ya, tapi mungkin nggak nyaman ya babynya ya dok ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya. Bahkan kalau dari beberapa literatur yang kita gunakan sebagai acuan ya, minyak sayur itu lebih baik loh dibandingkan mineral oil.
Baik, ini bisa dicoba ya dok ya. Tapi itu ya sekali lagi mungkin minyak sayur ya memang melalui proses pemanasan, kandungan nutrisinya ada beberapa yang sudah hilang gitu ya. Tetapi itu lebih aman untuk pori-pori kulitnya si bayi. Ya. Baik. Nah dok, nah ini ada anggapan seperti ini. Nah dari testimoni ibu-ibu mungkin ya yang biasanya kan lebih sering mengurus anak, kan kita boleh katakan ibu-ibu mungkin ya. Nah jadi biasanya mereka mengatakan, wah setelah dipijat ini anak saya jadi nafsu makan, setelah dipijat jadi jarang sakit. Ini sebenarnya testimoni seperti ini benar adanya seperti itu dok, mempengaruhi atau tidak itu sebenarnya semuanya dok? Iya, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa pijat bayi ini bukan merupakan terapi. Ya, tetapi lebih kepada stimulasi. Nah, efek-efek baik yang tadi Mbak Rai sampaikan seperti misalnya nafsu makannya membaik, kemudian kualitas tidurnya lebih baik, pertumbuhan berat badannya jadi lebih baik. Itu mungkin ada faktor lain juga yang mendukung. Tidak bisa pijat bayi ini sebagai terapi, apalagi monoterapi tidak bisa. Ya, terapi tunggal itu tidak bisa. Pasti harus banyak faktor yang saling dioptimalkan begitu ya. Jadi manfaat pijat bayi tadi seperti yang sudah saya sampaikan tentunya membuat dia rileks ya. Bayinya jadi lebih rileks, kualitas tidurnya jadi lebih baik. Kenapa bisa kualitas tidur ini berhubungan dengan pertumbuhan? Karena tidur yang dalam ya, tidur yang berkualitas itu baru bisa membuat hormon pertumbuhan bekerja dengan lebih baik. Sehingga dengan sendirinya punya dampaknya juga kepada pertumbuhannya si bayi. Baik, gitu. Jadi mungkin ibaratnya seperti ini dok ya, ketika baby sudah merasa dia, wah kok kayaknya tidurnya nyenyak, nyaman gitu, jadi otomatis lapar gitu ya dok ya, nafsu makannya bagus jadi dok ya. Ya dibandingkan kalau misalnya kurang tidur, yang saya sempat baca beberapa artikel, kalau misalnya baby dia tidurnya kurang nyenyak, biasanya berpengaruh ke emosi ya dok ya. Betul sekali. Baik, jadi itu sebenarnya boleh dikatakan sebenarnya kita harus pijat yang benar ya dok ya, si baby ya dok ya. Nah kalau semisal nih keramas dok, ini kan langsung dipijat, kalau kepala seperti apa dok untuk yang dari baby yang keramas? Kalau di kita memang tidak ada ya, pemijatan pada bagian kepala ya, tapi pada bagian wajah ada, tapi tidak pada bagian kepala. Iya. Oke, kalau untuk wajah ini untuk menghindari bayi terkena sensitif, karena biasanya kan yang paling sensitif itu di wajah ya dok ya. Betul, tapi itu untuk di wajah kita tidak menggunakan minyak. Baik, khusus di wajah ya dok ya. Khusus di wajah tidak menggunakan minyak. Tapi untuk pada bagian tubuh yang lain itu menggunakan minyak. Iya, karena wajah paling sensitif ya dok ya. Untuk di baby. Ya dok, kalau dari sepengalaman dokter sendiri untuk menangani dari pijat ini sendiri, biasanya rata-rata orang tua mulai mengajak anaknya untuk dipijat memilih di usia berapa dok? Mulai berani? Klien-klien kita melakukan atau minta datang ke kelas pijat bayi kita itu dari usia 0 bulan. Dari usia 0 bulan, berarti sudah banyak sekali yang paham ya dok ya orang tua. Karena mendapatkan informasi langsung pada saat bayinya lahir gitu ya. Oh ada kelas pijat bayi, ikut gitu. Dari usia 0 bulan, yang paling besar justru usia 4 atau 5 bulan. Baik, wah berarti saya sudah cukup besar ya kalau tadi sempat ngobrol sama dokter. Memang fokus kita pada 0 sampai 1 tahun 0 sampai 1 tahun. Kenapa begitu dok? Kenapa hanya 0 sampai 1 tahun saja difokuskan? Iya betul, karena kita sekali lagi ini infant massage, ini pijat bayi. Bayi itu kan secara definisi juga 0 sampai 1 tahun. Iya baik, jadi itu yang diutamakan dulu ya dok. Dan apabila kita memulai dari sejak awal, tentunya itu lebih mudah. Baik, dan dia nanti terbiasa ya dok ya, setelah dia nanti tumbuh besar jadi lebih gampang lagi untuk memijatnya dok ya. Nah apalagi dok untuk masukan ataupun tips untuk orang tua yang ingin mulai belajar teknik memijat supaya nggak takut dan nggak grogi kalau memijat, apalagi untuk orang tua baru dok? Iya, pesannya adalah mungkin Bapak Ibu pemirsa Bali TV dengan adanya tayangan ini bisa menambah wawasan ya. Jadi menambah wawasan mengenai pijat bayi, kemudian boleh silahkan dicari informasi mengenai pijat bayi yang benar itu seperti apa. Apabila di daerah tempat tinggalnya ada instruktur pijat bayi yang memang sudah tersertifikasi, silahkan belajar sehingga nanti bisa menerapkan langsung kepada bayinya dengan teknik yang baik dan benar. Gitu. Iya, baik. Oh ya dok, ini biasanya kalau untuk bayi yang habis dipijat itu sebaiknya sebelum mandi atau sesudah mandi dok? Itu ada tidak larangan seperti itu dok? Kembali lagi, tidak ada waktu dok, ya? yang khusus, tidak ada patokan waktu. Jadi mau sebelum mandi, mau sesudah mandi, asal dia dalam kondisi yang optimal, dalam hal ini pada saat kondisi quiet alert tadi, itu bisa dilakukan pemijatan. Tidak usah khawatir, kadang-kadang bayi malah
habis dipijat langsung masuk ke dalam fase dia mengantuk dan akhirnya tertidur. Iya. Ya, jadi tidak harus langsung dimandikan. Itu kenapa untungnya kita menggunakan minyak yang berkualitas baik. Yang tadi saya bilang, meresap dia ke kulit. Jadi tidak perlu dimandikan. Gitu ya, Dok, ya, maksudnya. Tidak perlu dimandikan. Berbeda halnya kita menggunakan mineral oil ya. Itu tentunya hanya menggenang pada permukaan pori-pori kulit sehingga mungkin menimbulkan sensasi licin dan lengket dan ujung-ujungnya harus kita mandikan bayinya. Nah, gitu. Kalau yang model seperti itu bagus atau gimana, Dok? Kurang dianjurkan ya, kalau misalkan kita mandikan bayinya pada saat kondisi dia sudah ngantuk, dia sudah tertidur apalagi kan itu berarti mengganggu kualitas tidur ya. Iya. Jadi sangat tidak disarankan. Baik, gitu. Jadi efeknya nanti malah justru rewel ya, Dok ya. Ini nggak mendapatkan sensasi rileksnya malah jadi rewel ya, Dok ya. Oke, Dok, ini menarik sekali ya, Dok ya. Dan mungkin pemirsa Bali TV ada yang baru saja menyaksikan tayangan kita ya, Dok ya. Untuk dialog kita sore hari ini, kembali lagi saya mengundang pemirsa Bali TV. Bagi yang ingin bergabung, silakan bisa langsung menghubungi melalui line telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Nanti bisa tanyakan langsung dengan Dr. Wijaya terkait dengan pemijatan bayi ya. Baik, Dok, kita lanjutkan kembali sambil menunggu penelpon juga. Nah, untuk bayi yang sudah terbiasa dipijat ini, Dok, biasanya kan dokter tadi katakan sebenarnya nggak ada pengaruhnya, kelihatan dia nafsu makan atau seperti apa. Nah, tapi selama ini masyarakat menganggap testimoninya, wah kalau ini anaknya sudah rajin dipijat, pasti nanti nafsu makan, pasti tambah tinggi. Nah, lucunya seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini bagaimana kembali dokter untuk mengedukasi orang tua? Jadi tentunya kalau kita sedang membuka kelas pijat bayi, saya akan paparkan dulu nih teori-teori pijat bayi seperti apa, gitu ya. Dan memang sekali lagi untuk hasil yang optimal seperti itu harus banyak faktor yang kita harus optimalkan juga. Sekali lagi, pijat bayi ini tidak bisa menjadi terapi tunggal untuk meningkatkan nafsu makan anak, tidak bisa menjadi terapi tunggal untuk memperbaiki berat badannya dia, tidak, ya. Tetapi dia membantu karena ada proses stimulasi yang kita akan lakukan dengan pijatan ini, begitu. Jadi kita untuk di kelas pijat bayi yang kita buka biasanya itu kita akan selain praktek langsung, kita juga paparkan beberapa teori-teori manfaat pijat bayi seperti apa, kemudian minyak-minyak yang digunakan atau minyak-minyak yang direkomendasikan itu seperti apa, seperti itu. Lazimnya untuk belajar teknik pijat ini biasanya berapa kali pertemuan, Dok? Ya, untuk sampai saat ini kita buka dalam 3-5 kali pertemuan, ya. 3-5 kali pertemuan. Memang jumlah pesertanya pun juga kita batasi ya, supaya nanti lebih konsen, lebih konsen karena kan praktek langsung ya. Sehingga memang membutuhkan waktu, dan menurut saya tidak bisa sih kalau dilakukan dalam 1 kali pertemuan saja ya, karena itu ada beberapa bagian yang harus dilakukan kan bertahap. Jadi biar harus benar-benar paham ya, Dok ya. Nah, umumnya biasanya kalau dokter melihat yang datang klien dokter ini lebih sering kedua orang tuanya atau salah satunya nih, Dok? Atau mungkin ibu-ibunya yang biasanya lebih datang? Justru memang kita sarankan tidak datang sendiri, tetapi datang dengan pendamping. Itu karena apa? Sekali lagi, pada saat klien ini datang begitu ya, kemudian membawa bayinya, tentu kan kita tidak bisa pastikan bayinya dalam kondisi yang optimal apa tidak pada saat itu. Kalau misalkan bayinya pada saat kondisi tertidur, tentunya kan tidak bisa dilakukan pemijatan. Maka bayinya bisa diasuh dulu sama pendamping. Ibunya belajar menggunakan boneka peraga. Baik, berarti bisa dengan boneka peraga ya, Dok ya. Nah, untuk ini, Dok, kalau misalnya menggunakan boneka peraga, kita kan nggak tahu untuk bagaimana untuk tekanan-tekanannya itu, Dok. Seperti yang dokter sampaikan tadi kan nggak boleh untuk bayi tekanannya itu sama seperti orang dewasa, Dok ya, harus ada tekniknya. Itu kenapa kita membuka untuk praktek itu tidak bisa dijelaskan secara singkat di durasi yang singkat ini ya, tetapi memang kita sarankan untuk datang ke kelas pijat bayi sehingga kita bisa awasi langsung. Ya, kita jadi bisa awasi langsung bagaimana ketegasan dari pemijatan itu dilakukan gitu. Memang kita lebih sarankan untuk prakteknya ya belajarnya di kelas, bukan dinonton kelas di YouTube bisa, atau Dok, apa. Untuk saat ini belum bisa ya. Kalau saya lebih sarankan yang
datang secara langsung gitu. Baik, jadi bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisinya ya dok ya, terutama untuk yang mendapat tekanan bayi lebih tegasnya seperti apa dan teknik-teknik lainnya ya dok ya. Ya baik Pak, kembali lagi pemirsa Bali TV, bagi Anda nanti yang ingin bergabung silakan, kita masih membuka line telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 ya. Dan nanti juga di segmen terakhir kita akan bahas kembali terkait apa saja yang sudah kita bahas dari segmen 1 dan juga di segmen 3 tadi ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di sesi yang terakhir, masih bersama Dr. Wijaya. Dok, karena ini kita sudah di segmen terakhir ya dok ya, mungkin dari pemirsa Bali TV ada yang baru menyaksikan tayangan kita. Nah ini mungkin dokter kembali lagi bisa untuk merangkum beberapa hal terkait dari pijat bayi, kemudian stimulasinya seperti apa saja, keamanannya seperti apa saja dok. Mungkin silakan kembali lagi dijelaskan dok. Iya, terima kasih Mbak Rai. Jadi saya jelaskan mengulang ya, merangkum dari apa yang kita sudah bahas, bahwa pijat bayi ini merupakan salah satu bentuk stimulasi kita kepada si bayi ya. Jadi stimulasi yang pijat bayi ini tentunya memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk mengoptimalkan tumbuh dan kembangnya gitu ya. Nah, siapa yang paling baik melakukan pijat bayi tentunya adalah yang kita harapkan adalah orang tuanya. Gitu. Karena orang tua yang paling bisa mengenali kondisi optimalnya anak untuk dilakukan pemijatan itu seperti apa ya. Kemudian dalam proses pemijatan bayi itu tidak ada waktu khusus ya, tidak ada durasi tertentu yang harus dicapai, tidak. Kemudian untuk tekniknya sendiri memang lebih disarankan memulai teknik pemijatan ini dari bagian kaki ya. Kemudian baru berlanjut ke bagian tubuh yang lain. Kemudian pada saat proses pemijatan itu disarankan menggunakan media minyak yang berkualitas baik. Dalam hal ini yang direkomendasikan adalah minyak organik yang didapat tidak melalui proses pemanasan, sehingga kandungan nutrisinya masih terkandung di sana ya. Jadi bisa juga sekalian menutrisi kulit bayinya, gitu. Kemudian ada bagian-bagian tubuh bayi yang tertentu yang tidak kita rekomendasikan, misalnya tepat pada ruas-ruas tulang belakang itu sangat tidak disarankan, pada bagian kepala ya, itu pada bagian mata itu tentu tidak lakukan pemijatan, begitu. Iya, nah jadi memang ada beberapa titik yang tidak boleh dilakukan pemijatan ya dokter ya. Kalau dari usia sesuai dengan namanya itu adalah yang masih bayi 0 sampai 1 tahun ya dok ya, yang untuk direkomendasikan. Nah ini juga dokter, dokter tadi juga sempat menyampaikan bahwa tujuan dari kita berdiskusi sore hari ini ataupun kita berbincang-bincang sore hari ini adalah mengajak orang tua untuk lebih sadar dan untuk lebih percaya diri ya dok ya untuk melakukan pemijatan itu sendiri. Jadi kalau bisa memang dilakukan sendiri, bukan membawanya ke tempat-tempat pijat ya dok ya. Dan jadi kalau yang seperti dokter atau sebagainya hanya sebagai fasilitator. Betul. Ya. Nah apalagi dok yang harus ditekankan untuk kita sebagai orang tua yang ingin belajar sendiri untuk massage ini? Apalagi yang harus diperhatikan oleh orang tuanya ya. Jadi memang itu tadi. Jadi untuk datang ke baby spa mungkin saya tidak melarang ya. Bukan berarti baby spa ataupun tempat-tempat terapis itu salah dalam melakukan pemijatan bayi, tidak, tentu tidak. Mungkin terapisnya pun sudah berpengalaman ya. Tetapi kembali lagi nih, kita harus lihat lagi pijat bayi yang kita mau lakukan kepada bayi kita, kan pasti kita ingin dapatkan manfaatnya. Jadi manfaat bonding, manfaat interaksi, manfaat stimulasi visual dan auditori yang didapat apabila itu itu memang semua itu hanya bisa didapatkan ketika bayi tersebut dipijat langsung oleh papa mamanya. Iya, jadi dari orang tua langsung ya dok ya. Jadi emang benar-benar berasa gitu getarannya berbeda ya dok ya. Iya, ya sentuhan orang tuanya, kemudian bagaimana dia dikenal sama orang tuanya ya. Jadi bayi ini akan sendirinya akan merasakan
percaya sama orang yang memijat, gitu ya. Dia tidak takut, seperti itu. Jadi mungkin hal-hal tersebut tidak akan didapatkan apabila bayi tersebut dipijat oleh seorang terapis atau baby spa, gitu ya. Apalagi biasanya dokter katakan kalau misalnya kelemahannya kita menjadwalkan baby kita di spa. Nah terkadang kan mereka yang nggak siap atau mungkin bertemu lagi dengan orang baru belum siap ya dok ya. Itu belum juga lagi kelemahannya. Tidak pada saat kondisi yang optimal yang tadi saya sebutkan. Jadi datang ke baby spa, bayinya dalam kondisi tidur tetap dipijat kan itu sudah tidak direkomendasikan ya. Jadi memang sebaiknya ya orang tua yang melakukan itu. Iya, dan tadi juga dokter saya dengar juga menyampaikan untuk dari pemijatannya ini memang tidak kenal waktunya ya dok ya, boleh sebelum mandi, sesudah mandi, bebas ya dok ya. Yang terpenting itu adalah pelakuan tekniknya yang benar dan menggunakan minyak yang benar ya dok ya. Dan fase yang benar. Fase yang benar juga, ya. Jadi banyak ya dok ya harus dipertimbangkan. Nggak sembarangan cuma langsung ambil baby langsung pijat. Itu kenapa kita tidak bisa bicara kelas pijat bayi ini dalam satu kali. Iya betul sekali dokter. Memang harus bertahap. Iya, berarti harus datang ke kelas langsung ya dok ya untuk mengetahui bagaimana teknik pijatannya. Kemudian tadi ada istilahnya yang dokter sampaikan tadi mengenai tentang tekanan yang seperti apa, yang gentle gitu. Kemudian teknik rolling, juga teknik I love you, banyak sekali ya dok ya harus kita pelajari. Apalagi dok yang tentunya kita harus ketahui bahwa selain kita sebagai orang tua, kita harus mengenal juga teknik pijatan ini. Dan dokter juga tadi sempat sarankan bahwa seseorang gitu, jadi nggak boleh sendiri ya dok ya, kalau bisa boleh bapak ibunya atau mungkin kakak atau kerabat gitu ya dok ya. Ya, jadi memang kita sarankan membawa satu orang pendamping, ya itu tadi tujuannya ketika bayi tidak optimal untuk dilakukan pemijatan, maka ibu itu dipersilakan melakukan proses latihan menggunakan boneka peraga gitu. Tapi nggak masalah ya dok ya kalau pakai boneka peraga ya dok ya? Tidak ya, berarti tetap sama ya dok ya? Tetap sama, harapannya adalah ibu minimal dia mengetahui tekniknya dengan proses penekanan yang baik begitu ya, atau sentuhan gentle yang baik. Jadi kan dia bisa kita awasi. Sehingga nanti pada saat dia di rumah dia bisa menerapkan itu langsung pada bayinya. Baik. Kalau pengalaman dokter selama menjadi fasilitator nih dok, seperti apa biasanya pengalaman dokter yang rasakan suka dan dukanya? Jadi kalau yang menariknya adalah ibu-ibu ini dia sangat aktif ya, membawa progres. Jadi di minggu ini misalkan saya ajarkan itu teknik pemijatan pada bagian kaki gitu ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kan kita akan membahas mengenai pijatan perut gitu. Dan ternyata ibu-ibu sekarang ini mungkin karena sudah banyak sosial media ya, bisa googling sendiri. Ibu-ibu itu sudah tahu. Baik, jadi antusiasnya udah tinggi banget dok ya? Tinggi sekali, jadi langsung aktif menanyakan mengenai teknik pijatan perut. Itu sangat luar biasa ya, ibu-ibu zaman sekarang ya, antusias sekali. Belum lagi sekalian membawa masalah yang ia temui ya, misalkan tentang ASI, tentang berat badan yang seret, tentang MPASI ya, jadi sekalian. Baik, berarti sekalian bisa ya dok ya? Bukan hanya pijat saja ya dok ya? Sebenarnya fokus kita pada pijat bayi, tapi karena kita buka kelas jadi sekalian parenting kelas itu ya. Jadi sekalian ibunya juga belajar teknik mempamping seperti apa untuk dipijat terlebih dahulu ya dok ya, banyak sekali. Itu yang menarik di kelas pijat bayi kita. Iya, jadi kalau untuk dukanya mungkin nggak kelihatan ya dok ya, justru lebih banyak suka-sukanya ya dok ya. Jadi happy aja ya dok ya. Apalagi kalau misalnya melihat dari banyak klien yang semuanya itu antusiasnya bagus sekali ya. Nah apalagi ibu-ibu zaman sekarang yang boleh dikatakan walaupun mereka seorang ibu muda, ibu baru, tapi karena kecanggihan teknologi sudah banyak yang mulai belajar tentang ini ya dok ya, baik dari parenting, apalagi tentang memijat bayi ini ya dok ya. Oke, hal menarik apa lagi dok yang dokter ingin sampaikan terkait dari topik kita sore hari ini dok? Iya, jadi memang hal menariknya adalah ibu-ibu ini dengan sendirinya dia memberikan testimoni ya. Itu jadi kayak kepuasan tanpa kita tersendiri. Tanpa dokter tanya ya? Iya, jadi dia dok yang kemarin anak saya itu rewel di tengah malam ya, kemudian ya ada gejala kolik dan lain sebagainya, ternyata dengan saya lakukan ini rutin seminggu 2 minggu ternyata ada manfaatnya. Jadi memang ini ya, jadi memang itu jadi kepuasan kita tersendiri. Ada satu klien saya yang menarik sekali bahwa itu diterapkan pada teknik pemijatan ini, dia terapkan pada suaminya.
Bisa seperti itu ya dok ya. Padahal kan untuk 0 sampai 1 tahun. Iya. Itu tadi sebenarnya ada beberapa teknik yang mungkin bisa kita adaptasi, bisa kita modifikasi untuk diterapkan pada anak yang lebih besar, termasuk pada orang dewasa. Baik. Jadi yang penting tekanannya ya dok. Iya. Jadi itu juga sangat menarik ya. Jadi itu testimoni membuat saya wah ternyata apa yang kita ajarkan itu kena ya. Para ibu-ibu ini mendapat manfaatnya itu. Baik, jadi ini luar biasa sekali ya, selain ini didapatkan dari si baby yang merasa nyaman gitu ya dok ya, dan ternyata ini juga bisa diterapkan untuk orang dewasa ya dok ya, multifungsi sekali dok ya untuk teknik pemijatan ini dok ya. Ya baik dokter, apa lagi dok untuk kesan-kesan terakhir atau apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV sebelum kita mengakhiri program kita sore ini dok? Oke, jadi sekali lagi saya sampaikan sama pemirsa Bapak Ibu pemirsa Bali TV bahwa pijat bayi merupakan salah satu bentuk stimulasi yang sangat baik untuk dilakukan pada bayi ya. Dalam hal ini adalah bayi 0 sampai 1 tahun ya. Yang paling baik, yang paling bisa mengenali dan paling bisa memahami bayinya adalah para orang tua. Sehingga untuk pemijatan kepada bayinya itu juga kita sarankan orang tuanya langsung yang ini. Jadi silakan mencari informasi mengenai teknik ataupun mengenai pijat bayi yang baik itu seperti apa, sehingga nanti para orang tua bisa melakukan pemijatan kepada bayinya secara mandiri, sehingga manfaat bonding, manfaat interaksi yang kita harapkan dari pijat bayi ini juga bisa didapatkan tidak hanya bagi bayinya tetapi juga bagi orang tuanya. Iya, baik. Terima kasih sekali Dr. Wijaya sudah mampir di studio Bali TV dan sudah banyak sekali mengedukasi kita terkait teknik pemijatan bayi. Ya, baik, demikian pemirsa Bali TV untuk dialog kita sore hari ini. Akhir kata saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.